Okay, ladies and gentlemen, good kita mau belajar akusatif hari ini. Nah, minggu lalu kita belajar tentang datif. Apa pengertian dasar dari datif? Datif itu personal interest, ya kan? Misalnya personal interest dari kata kerja itu, ya. Misalnya ibu memasak sayur untuk kami, misalnya gitu. Apa personal interestnya? Kami di situ, ya, itu datif. Nah, tapi kalau saya mengatakan ibu memasak sayur untuk kami di situ personal interest datifnya. Tapi kalau sayur itu jadi objeknya dari apa yang dimasak. Kami itu menjadi interestnya dari masak. Nah, sayur tadi objeknya itu yang kita sebut sebagai akusatif. Objeknya, objek dari kata kerja. Oke. Coba kita lihat dari Wallace, ya, buku ini. Nah, halaman 83, ya. Nah, pengertian dasar dari akusatif itu berarti memang extension dan limitation, ya. Jadi membatasi, tapi juga memperjelas. Misalnya, ibu memasak sayur. Nah, kata sayur itu membatasi kata memasak. Memasak apa? Sayur, bukan yang lain-lain. Jadi, nah, jadi limit atau memberikan penjelasan objek kepada kata kerja. Ya, nah itu so the basic idea of the akusatif adalah extension and limitation, atau memberikan batasan kepada kata kerja itu. Ya, misalnya tadi ibu memasak sayur, berarti kata sayur itu membatasi kata kerja itu. Ya, memasaknya sayur aja, bukan yang lain gitu. Bukan nasi, bukan lontong, bukan yang gitu. Oke? Kita lihat di sini akusatif secara sintaksis itu berarti fungsinya memang direct object, objek langsung ini, ya. Nah, di dalam perjanjian baru akusatif itu 29%, ya. Nomor 2, ya, setelah nominatif, ya. Setelah itu genitif 25%, datif 15%, dan vokatif 1%. Ya, nah ini tadi saya katakan akusatif itu adalah to extend or limitation, jadi memperjelas atau membatasi, ya, to limit, to extend, to direct, or to the goal, gitu, ya. Misalnya contoh lain, saya menendang bola itu. Nah, bola itu membatasi kata menendang itu, bukan batu yang ditendang, tapi bola, misalnya. Jadi, ya. Oke, tapi juga nanti akusatif itu bisa berkaitan dengan apa namanya, hal-hal yang lain, ya. Membatasinya itu kan bisa membatasi waktu, membatasi cara, membatasi objek, dan sebagainya. Ya, nanti kita lihat penggunaan-penggunaan dari akusatif itu. Tapi kalau kita bandingkan misalnya dengan kasus yang lain, case yang lain, ya, kalau kita simpulkan misalnya genitif itu limit membatasinya pada quality. Nah, itu umumnya pada genitif. Ya. Sementara akusatif limitnya pada quantity, kuantitasnya, jumlahnya. Sedangkan genitif itu lebih pada kualitasnya. Nah, itu perbedaannya aja, ya. Oke, sekarang kita lihat akusatif itu biasanya sebagai direct object, ya, ini penggunaan yang umumnya.
Lalu dia bisa double akusatif untuk thing dan complement, ya. Lalu dia bisa sebagai simple apposition atau bisa juga menjadi subjek dari infinitive, ya. Nah, tapi ada expansion-nya, pengembangannya akusatif of manner, time, dan reference. Oke. Nah, ini ada tambahannya. Ya, akusatif nggak terlalu banyak, tapi penggunaan beberapa ini yang penting ya. Jadi ada direct object, ada double akusatif, ya. Kemudian ada akusatif of manner, time, reference. Nanti saya tambahkan measure, ya, untuk ukuran atau quantity, kuantitas, ya. And then reference, and then purpose, ya, saya tambahkan, and cause, and predicate akusatif atau dan relationship, ya. Ini tambahannya selain yang di buku ini. Oke, any questions? Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak kita cepat ya. Ini Formula One ini, ya, atau MotoGP gitu. Direct object berarti objek langsung. Maksudnya menjelaskan objek langsung dari kata kerja itu. Ya, nah, kata kerjanya ya berarti bersifat apa? Masih ingat nggak? Transitif. Ya, tidak semua kata kerja bersifat bisa menerima objek. Misalnya saya menangis, itu nggak ada objeknya. Saya bergembira, ya kan? Nah, tapi kalau saya mengatakan saya memasak, bisa diikuti objek atau akusatif. Bisa. Nah, memasak apa kan gitu. Nah, oke. Nah, saya menangis dengan sedih. Kata sedih itu menjelaskan kualitinya, maka biasanya itu genitif. Ya kan? Saya menangis dengan air mata berlinang. Ya kan? Nah, itu kualitinya, berarti memang sangat berduka. Nah, itu biasanya genitif. Ya, iya. Gitu. Saya memukul tembok itu. Nah, kata tembok itu apa? Objek dari memukul. Nah, itu biasanya akusatif ya. Nah, contoh di dalam Alkitab itu apa? Misalnya ini. If you love those who love you, jika kamu mengasihi dia yang mengasihi kamu. Nah, kamunya itu jadi objek dari mengasihi. Oke. Nah, ini contohnya ya, kita buka Matius 5:46. Kalian buka Bible-nya juga. Kita lihat sintaktik formnya ya, atau diagramnya. Nah, ada kata ayat berapa tadi? Ayat 46 ya, sorry. Ya, boleh baca. Ian gar, supaya lancar ya. Ian gar, agape sete, terus agapontas, humas, tina, miston, ST, usi, kai, o, teleonai, to, auto, poiusin. Poiusin ya. Oke. Nah, kita lihat mana akusatifnya di situ. Humas, benar kan? Kalau kita pasang itu pronoun akusatif, second person plural kalian ya. Nah, coba di situ RSV terjemahannya apa? You, ya kan? Agapontas humas artinya love you. Terus agapontas humas those who love you. You-nya di situ akusatif. Nah, itu menjadi direct object dari kasih, mencintai. Ya. Coba kita lihat, klik kanan, anti diagram. Tuh, posisinya seperti ini. Ada tanda pembatasnya seperti ini. Nah, itu biasanya akusatif. Ya. Nah, ini ingat cirinya gitu kalau di dalam
diagram. Oke, nah ini kalau saya tanya ini relasi grammatical relationship-nya apa? Akusatif of direct object terhadap agapontas. Ya, maka humas ini berrelasi dengan kata ini, bukan dengan kata yang lain ya. Hanya dengan ini. Namanya direct object. Artinya objek langsung dari agapontas. Objek ini membatasi kata kasih ini. Vokasinya pada kamu, bukan yang lain gitu. Oke? Gampang kan? Nah, misalnya Markus 2:17. Kalau ada yang belum ngerti tanya ya. Kan kalau di balap itu kan biasanya ada apa kalau di F1 itu ada masuk pit stop gitu kan. Nah, kalian ini nggak gaul nih, nggak ngerti F1. Oke, ada pit stop. Jadi pit stop itu maksudnya ada jedanya ya. Pak, kalau nggak ngerti pit stop dulu Pak. Nah, gitu. Oke, Markus 2 ayat 11. Ya, boleh baca. Kai akusas, ho Yesus, krean, ekusin, apa? Markus 2 berapa sih? Hamartolus ya kan? Oh ya, kalau di seri Bizantin dengan GNT itu beda ya. Ya, di Bizantin ada tambahan is, meta, noyan. Ya. Ya kalau gini, dalam tradisi Protestan itu biasanya pakai GNT. Ya. Ya kalau di Ortodoks itu pakai Bizantin. Ya, Bizantin text ya, BYZ ini. Kalau BGT ini dari ini juga sama kayak GNT, cuma di BGT ini ada Septuagintanya. Tapi sama dengan dari GNT ini. GNT ini kan dari ini ya, Nestor Aland edisi ke-28. Ya. Jadi memang teks Yunani kita itu sudah memang kalau kita pelajari bahasa yang asli ditulis oleh para rasul itu kan sudah hilang gitu ya, karena faktor alam lah pada waktu itu kan penganiayaan dan segala macam. Jadi kan tapi kan disalin-salin ulang. Nah, itulah yang dikompilasi, dikumpul, akhirnya ada sampai sekarang ini. Nah, karena disalin-salin itu kan akhirnya jadi timbul banyak versi kopiannya gitu, ya. Nah, misalnya kayak GNT ini kan yang dikumpulkan oleh Nestor Aland, ya. Nestor Aland ini sudah edisi ke-28, jadi memang update terus ya sampai yang ke-28. Sehingga teks yang kita miliki itu boleh dikatakan itu sudah mendekati aslinya, walaupun masih kopian gitu. Ya, ya Bizantin ini ya sudah tradisi teks dari Maurice Robinson dan William D. Pierpont ini ya. Mereka juga yang mengkompilasi dari Bizantin text form yang memang sudah dari tradisi ada sejak dulu, juga dipakai oleh bapak-bapak gereja. Oke, lalu dikompilasi sama mereka. Ya bahannya ya sama dari berbagai macam salinan itu. Ya. Nah, nanti di dalam eksegesis kita pelajari tentang textual criticism, perlu tahu sedikit tentang kok ada banyak versi, misalnya kayak ini ada es metanoian, di sini nggak ada. Nah, itu karena faktor teks perjanjian baru yang kita miliki itu sudah bentuk salinan ya, baik itu bentuk papirus yang paling tua kan papirus ya, di kulit-kulit itu loh papirus. Nah, tapi ada yang sudah bentuk minuskul, sudah bentuk gulungan kitab
ya. Ada yang akhirnya udah dikumpul jadi kodeks, ya, itu lebih lengkap kalau kodeks. Kalian sebenarnya bisa lihat sih di sini, misalnya saya buka sedikit ya, apa namanya, text criticism-nya ya. Di Buybox ini ada, misalnya coba kita lihat yang bentuk NA28 ini ya. Nah, ini kita pelajari ini panjang ya. Nah, ini bentuk Nesta Alan punya, ini sudah inilah ya, dikompilasi seperti ini, atau ini aja deh. Nah, ini ada masker misalnya. Nah, ini ya. Nah, tadi berapa? Markus 2:17 ya. Oke, Markus 2:17 itu di Bizantin itu ada tambahan es metanoian, sedangkan versi Leonida itu dibuang gitu. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Misalnya kita coba buka ya. Kitab Markus 2:17 di sini ada kayak. Oh, di Metzger nggak ada. Oke, dia nggak beri penjelasannya. 2:17. Nah, misalnya 2:16 ada kata-kata ini yang dikomentari ya. Oke, nah ini menunjukkan ada apa namanya? Ada penjelasan-penjelasan yang kadang diragukan, tapi karena teks itu banyak dikutip oleh misalnya the fathers, nah akhirnya jadi bisa dikatakan asli karena memang dikutip oleh orang-orang zaman dulu. Oke, nah makin lama ya makin asli gitu ya. Nah, misalnya saya kasih lihat contohnya di sini, papirusnya ya, aparatus misalnya dari ini. Markus. Nah, ini ada seperti ini ya. Jadi ada penjelasan-penjelasannya nih semua ya. And then kalau gambarnya misalnya seperti ini ya. Kalau kita lihat, nah, oh ini yang Ibrani. Ini BHS. Coba ini ya. Nah, ini kayak gini-gini perlu tahu lah nanti ya, tapi ya. Nah, oke. Nah, ini kan ada kode-kodenya nih, benar nggak? Nah, ini salinan-salinannya ini. Jadi satu teks itu udah banyak kali disalin. Ada nomor-nomornya bahkan. Dan ini semua masih tersimpan di dalam laboratorium, museum-museum ya di Eropa, misalnya di Vatikan, di Prancis dan sebagainya, di Oxford ya. Nah, seperti ini. Kalau fotonya mana ya? Yang aparatus ya. Nah, ini yang dari Tischendorf ya. Banyak, karena teks kita udah disalin berulang-ulang sih. Nah, ini ketua Ginta punya ya. Nah, oke. Jadi bisa dialih nanti ya. Untuk contoh aparatusnya ini di mana ya? Oke deh, nanti saya coba cari lagi ya. Lupa di save di mana ini. Kalau misalnya tulisan Ibraninya ya, apa Yunaninya gitu.
Nanti kalian coba aja di sini ya. Ada di linknya itu di sini. Contoh aparatusnya, salinan-salinannya itu banyak versinya gitu. Oke? Nah, ini misalnya ada hal-hal seperti ini, nggak usah khawatir. Itu karena hanya beda salinan aja. Tapi nggak mempengaruhi arti sebetulnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat akusatifnya nih. Di kaios kan ya di sini kan. Dan hamar tolos. Ya kan? Aku tidak datang memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Nah, orang benar dan orang berdosa ini menjadi apa? Akusatif di situ. Oke, akusatif dari apa? Dari memanggil, ya kan? Kalisai. Coba kita lihat diagramnya di kaios. Nah, anti diagram. Nah, ini kan kalisai memanggil kan? Di kaios and hamar tolos. Coba parsing. Akusatif kan? Maskulin plural. Kalau ini juga sama kan? Akusatif maskulin plural. Nah, ini menjadi objek langsung dari memanggil. Oke. Nah, sekarang kita lihat double akusatif ini. Double akusatif berarti akusatifnya double, dua dalam satu kalimat. Ya. Tapi satu bersifat menunjuk orang, satu benda. Oke, contohnya misalnya gini. Aku akan mengajarin kamu. Satu ini kan orang, person. Segala hal, berarti ini bendanya. Ini double akusatif namanya. Oke, jadi satu bersifat apa namanya personal, objek, ya, yang dikenai, dan satu lagi benda, objek. Jadi dua-dua objek, cuma satunya orang, satunya benda. Ya, Pak, kita buka Yohanes 14:26. Yohanes 14 ayat 26. Coba nih ya, nih ekenos humas, ya kan? Didakse panta. Kata kerjanya apa di sini? Didakse, mengajar, ya kan? Akan mengajar. Mengajar apa? You, humas. Akusatif kan? Lalu panta, segala hal. Nah, kamu lihat di situ double akusatif ya. Ya kan? Coba buka diagramnya. Oke, didakse, humas, panta, ya kan? Uponese, humas, panta, benar kan? Nah, ini double akusatif namanya. Satu akusatif objek orang, satu lagi akusatif objek benda dari didakse. Gitu ya. Oke, ini double akusatif. Tapi ada juga double akusatif yang sifatnya objek dan komplement. Ya. Nah, maksudnya begini. Contohnya ya. Kita lihat contohnya aja. Dia objek, tapi satu lagi objek akusatif tapi bersifat melengkapi yang objek ini. Ya, kita contoh Matius 22:43. Kalau kita buka Matius 22 ayat 43. Oke, coba baca. Lege autois. Nah, coba lihat akusatifnya mana di situ. Auton, benar kan? Lalu ada kata kurion, benar nggak? Ya kan? Coba kita lihat diagramnya. Nah, oke, udah buka. Nah, ya kan? Kali auton akusatif kan? Lalu kurion
akusatif. Nah, tapi ini double, tapi yang satu itu adalah objek langsung, yang satu kurion ini komplement dari auton ini. Ya, kalau kita terjemahkan kan apa nih? Menyebut dia atau memanggil dia tuannya. Memanggil dia itu auton. Tuannya komplement dari pelengkap dari dia. Nah, itu maksud. Maka tandanya lain ya, garis miring ini. Ya kan? Nah, dua-dua double akusatif, tapi satu ini bersifat komplement terhadap auton. Auton ini menjadi objek dari kali. Ya. Nah, ini makanya di sini dikatakan objek ini load-nya komplement. Oke? Contoh lain misalnya Yohanes 4:46 ini. Coba kita buka Yohanes 4:46. Ya. Nah, mengubah atau membuat air menjadi anggur. Atau mengubah air menjadi anggur. Kata air itu apa? Objeknya, ya kan? Anggurnya komplement dari air itu. Jadi, nah itu maksudnya ya. Nah, kalau kita lihat Yunaninya, coba buka diagramnya. Kamu lihat tuh, ya kan? Epoesen mengubah, tohudor itu air, akusatif kan? Lalu oinon itu anggur, oinos ya kan? Akusatif juga kan? Nah, tapi satu komplement, satu objek. Gitu. Nah, contoh lain misalnya dalam Roma 3 ayat 25. God put forth propitiation, ya kan? Antara consider yourself to be dead. Nah, yourself ini objeknya, dead-nya komplement dari yourself. Ya, kira-kira gitu. Nomor 4 yang namanya predikat akusatif kan dinominatif kan ada. Nah, sama fungsinya seperti itu. Jadi dia bersifat predikat dari subjek itu. Ya, misalnya contoh Lukas 4:41. Coba kita buka Lukas 4:41. Oke, boleh baca ya latihan. Eser keto daimonia, terus krasonta, ya krasonta, kita lihat aja akusatifnya di sini edesan, ton kriston ya kan, auton enai. Dan mereka tahu bahwa dia adalah Kristus. Nah, Christ ini menjadi predikat dari dia, he, ya kan? Oke, coba kita lihat apa namanya sintaksnya. Nih ya, dia auton enai ton kriston. Nah, ton kristonnya ini apa? Predikat dari auton. Oke. Nah, auton di sini apa? Akusatif juga sih. Akusatif apa ini? Direct object dari mengenal. Jadi, mengenal dia adalah Kristus. Dia yang adalah Kristus. Nah, kata Kristus ini predikat dari auton. Autonnya direct object dari
Edesan. Ya kan? Mengenal. Hah? Ya kan? Objek langsung ya kan? Iya. Contoh Efesus 2 ayat 1 lagi. Efesus 2 ayat 1. Buka Efesus 2 ayat 1, coba baca. Humor. Nah, coba lihat akusatifnya. Kita klik kanan. Apa saja di situ akusatif? Nekros, ya kan? Ontas, nekros. Lalu ada humas, ya kan? Nah, dua akusatif itu. Coba yang humas dulu apa? Ini kalau tanda seperti ini apa? Hah? Apa? Iya. Oke. Direct object. Sedangkan nekros ini predikat dari dari theos ini, ya kan? Dari humas ini, ya. Jadi kalau di situ diterjemahkan you were dead, kamu mati. Kata mati ini apa? Predikat dari you. Oke? Nah, you-nya di sini ini mana tadi? Humas ini. Tapi humas sendiri apa? Direct object. Kalau ini predikat, ya. Iya. Itu kan to be, ya kan? Ontas, ya kan? Iya. Is MR, ya. Nekros. Nah, ini kan berarti predikat. Ini ontasnya. Oke. Nah, humasnya direct object. Ya. Nah, baru di sini nekros predikat. Karena ada kata kerja ini, ontasnya. Kan predikat itu misalnya, kamu adalah seorang guru. Nah, kata gurunya itu predikatnya kan dari kamu. Ya. Nah, kalau di sini katakan kamu mati. Nah, kata mati ini predikat dari you, ya kan? Oke. Nah, berarti kita udah pelajari ada predikat akusatif, ada double akusatif. Double akusatif itu bisa komplement objek atau objek komplement, ya. And then bisa juga tadi person and thing, ya. Person dan thing. Ada juga objek langsung. Gitu. Saya ingin kalian lihat juga ini, ya. Akusatif yang berfungsi sekarang dia bukan hanya limitation tapi juga menjelasi kata kerja. Adverbial uses of the akusatif. Artinya akusatif yang menjelaskan kata kerja. Oke, yang pertama secara cara dulu, manner. Ini mirip kayak genitif atau datif, ya. Masih ingat aku memotong dengan cepat. Nah, cepat itu apa? Manner, cara memotong. Oke, coba lihat Matius 10 ayat 8. Nah, di situ ada kata akusatifnya apa? Dorean,
Ya kan? Di situ ya. Oke. Nah, kalau di parsing apa itu? Dorean itu. Akusatif kan? Ya kan? Nah, kalau diterjemahkan, kamu memperoleh dengan cuma-cuma, kamu memberikan dengan cuma-cuma. Kata cuma-cuma ini, itu akusatif itu. Dorean. Oke? Nah, coba kita klik kanan, anti diagram. Ya, ya kan? LABT, Dorean, Dote, Dorean. Benar nggak? Nah, kata Dorean itu kalau diparsing apa? Apa? Akusatif itu ya. Kalau di apa namanya? Karena bentuk an itu. Ya, kalau di Webbox memang itu adverb, tapi kasusnya apa? Akusatif. Ya. Nah, contoh lain misalnya Matius 6:33. Carilah dahulu. Nah, dahulu itu menjadi manner dari mencari. Ya, coba kita buka Matius 6:33. Oke, coba proton itu. Ya kan? Di bawah mana dia? CTT. Benar nggak? Berarti dia menjelaskan apa? CTT itu mencari. Ya kan? Mencari dahulu. Artinya mencari duluan gitu. Utamakan gitu. Nah, ini akusatif. Oke? Proton, akusatif, adverb ya. Tapi adverb of manner. Ya, menjelaskan cara. Ya. Nah, berikutnya tentang measure atau time dan space. Measure itu bisa ukuran waktu atau ukuran tempat, space, ruangan gitu ya. Nah, ukuran tempat misalnya di situ nih ya, Yohanes 6 ayat 19. Coba kita buka Yohanes 6 ayat 19. Oke. Nah, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Nah, itu space ya, jaraknya ya kan. Ya kan? Nah, mereka melihat Yesus berjalan. Nah, 2-3 mil jauhnya itu kan di sini kita lihat kalau Yunaninya adalah ini ya, stadius, ya kan? Oke, coba kita lihat di sini anti diagram, ya kan? Stadius itu akusatif kan? Nah, jadi kira-kira itu 600 kaki jaraknya. Oke, menjelaskan kata apa itu? Mendayung, ya. Nah, mendayung sejauh mana? 600 kaki, ya. Nah, itu stadia. Satu stadia itu 600 kaki, tapi berapa stadia ini? 50 300 apa? 50 3 atau 4 stadia. Berarti kira-kira itu 2-3 mil. Iya. 2-3 mil itu berapa kilometer ya? Iya, sekitar 5 kilo ya. Nah, itu mendatang ukuran mendayungnya. Bisa pahami kan? Kalau waktu sama kayak kemarin ya. Nah, dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Nah, ini kan Yesus berpuasa di padang gurun ya. Matius 4 ayat 2 coba buka. Matius 4 ayat 2. Yang dipakai di situ akusatif. Ya, misalnya kata hemeras akusatif kan? Lalu nuktas akusatif. Jadi hari itu nukta hemeras, hari yang siang, nuktas itu hari yang malam.
Nah, jadi hari 40 hari 40 malam itu menyatakan waktu dari berpuasa. Nah, seperti itu. Ya, time atau akusatif of time atau measure of time sama aja. Ya. Oke, sekarang reference. Sama kan waktu dibaca di genitif kemarin ada reference kan? Artinya iya, mengenai sesuatu atau menunjukkan sesuatu. Misalnya Musa menulis tentang hukum Taurat. Nah, kata hukum Taurat itu apa? Referensinya dari menulis. Ya kan? Saya membeli buku tentang kepemimpinan. Kata kepemimpinan itu apa? Reference dari buku itu. Oke? Dalam Alkitab ya, misalnya Roma 10 ayat 5, coba kita buka. Roma 10 ayat 5. Hah? Yang mana akusatifnya? Dia Ikayo Sune ya kan? Musa menulis kebenaran ya kan? Maksudnya itu apa? Tentang kebenaran. Nah, maka Elait terjemahannya pas nih. Menulis tentang. Kenapa kok dia pakai kata tentang? Karena ini reference. Ya. Tentang kebenaran. Oke. Lalu serta preposisi ini memang nanti saya kasih dalam bentuk soal ya. Pakai preposisi ya. Nah, ini ada reference, saya ulangi lagi, ada time atau space and then manner ya. Nah, saya kasih contoh yang purpose ya, misalnya. Tujuan. Yohanes 1 ayat 7. Yohanes 1 ayat 7. Nah, di situ ada kata marturian, akusatif kan? Kita terjemahkan, ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian, ya kan? Nah, kata marturian itu apa? Kesaksian. Jadi dia datang untuk bersaksi atau kesaksian. Kalau lihat diagramnya, nah tuh, ya kan? Ada preposisi is, lalu marturian kan? Itu akusatif, benar kan? Tapi menjelaskan kata apa di sini? Apa? Lauten. Datang untuk kesaksian atau untuk bersaksi. Nah, bahkan ini mendatangkan apa? Tujuan dari apa? Datang dari L10 ini. Paham nggak? Ya. Oke. Nah, ini yang risau juga ada ya, misalnya Roma 5 ayat 18. Roma 5 18. Nah, di situ perhatikan es kata krima. Sebelumnya ada es pantas anthropus, ya kan? Anthropus, kata krima. Nah, LRSI terjemahkannya kan to apa ya? For all men. Lalu condemnation ya, for all men. Ya. Is pantas anthropus, is kata krima. Nah, kita lihat diagramnya coba. Ya, lihat tuh. Is anthropus, lalu is kata krima. Ada dua di sini kan, dua akusatif kan. Nah, ini menyatakan apa? Apa ini? Jadi aku kalau kita terjemahkan kan ini.
hasil ya. Nah, ini pelanggaran, ada satu pelanggaran, ya kan? Hasilnya apa? Penghukuman. Oke, hasilnya apa? Penghukuman. Nah, maka antropos ini apa? Hasil. Kata krima ini, penalti ini. Ya, penghukuman. Satu orang berdosa, akibatnya apa? Iya, ada semua manusia dihukum. Hasilnya, hasil karena dosa satu orang. Nah, itu menyatakan hasil. Ya. Nah, misalnya kalau di bawah lagi, es diakaiosunes. Ada satu orang dibenarkan, hasilnya semua orang juga dibenar. Nah, es dikaiosun. Ini contoh menyatakan hasil. Ini ya. Kamu lihat di sini ada kata krima, tapi di bawahnya juga ada kata dikaiusune ini. Ya kan? Ya kan? Justification, dibenarkan, akusatif. Jadi satu orang itu bisa penalti, hukum, hasilnya dihukum. Tapi kalau satu orang dibenarkan, hasilnya juga sama, dibenar, semua manusia dibenarkan. Ya. Nah, jadi kata dikaiusun is kata krima ini menjelaskan hasil. Nah, sekarang coba contoh lain yang menyatakan apa ini kira-kira? Kos ya, Yohanes 3:29 coba buka. Yohanes 3:29. Kos itu berarti alasan atau sebab ya. Kata ini ada dia tenfone. Dia tenfone. Ada di situ kan? Bersukacita lalu mendengar suara mempelai laki-laki. Nah, di LAI memang nggak kelihatan ya, nggak pakai karena dia. Cuma dia gini, sangat bersukacita mendengar. Harusnya sangat bersukacita karena mendengar suara mempelai laki-laki itu. Ya, RSV juga nggak kelihatan ya. Tapi kalau di New King James ada because ya kan. Oke. Nah, sekarang kita lihat fonenya ini. Fonenya kalau di parsing apa? Akusatif, feminim, singular ya kan? Karena suara. Ini alasan dari Kaire, bersukacita. Nah, jadi dia bersukacita karena mendengar suara mempelai laki-laki. Ya. Oke, itu akusatif of cause, result, and then tambahan ya, and then purpose. Saya kasih contoh ya, kalian coba Pak ya, latihan ya. Matius 19 ayat 5. Matius 19 ayat 5. Yang saya kalian kerjakan ini aja. Isarka mian. Yang ini. Yang terakhir. Isarka mian. Coba tentukan. Akusatif apa? Menjadi satu daging kalau LAI-nya. Oke. Nah, sarka kalau di parsing sarka itu apa? Parsing. Noun, akusatif, feminim, singular. Ya. Dari kata sars artinya flesh daging. Nah, ini akusatif nih.
Tapi ada preposisi is, kalian bisa lihat. Oke, tapi lihat ini garis miring. Sontai, menjadi. Nah, berarti akusatif apa? Tadi kan udah diajar ya. Ngawur, mulai ngawur. Mulai ngawur. Ayo, apa? Hah? Apa? Double. Oh, enggak. Double. Dari mana double-nya? Kan cuma sarka nih. Ya. Ya, miannya tuh measure-nya. Ukurannya kan satu daging. Mian itu measure. Tapi sarkanya apa? Komplement. Komplement itu kan berarti harus double kan? Kan ini enggak cuma satu. Hah? Predikat? Benar nggak predikat? Hah? Measure satu itu berarti ukuran kan? Satu daging, bukan dua daging. Iya, mian. Tapi sarkanya? Sarka, dagingnya? Dagingnya itu apa? Menjadi dua menjadi satu kan? Dua menjadi satu. Maka kata menjadi daging ini, satu daging ini adalah predikat dari koidu duo, ya kan? Ya kan? Predikat menjadi kan kayak gini, dua menjadi satu, ya kan? Dua menjadi satu daging. Satu daging itu apa? Predikatnya. Predikat akusatif. Contohlah 2 Korintus 6 18 lagi. 2 Korintus 6 ayat 18. Oke. Nah, coba kata is patera itu. Is patera.
18, sorry. Di sini ada kata is patera, lalu ada kata humas. Nah, coba dua-duanya. Is patera, and then humas. Humas. And then ayat 18 lagi di bawahnya itu ada huios, itu juga akusatif, ya kan? Lalu tuga teras itu juga akusatif. Nah, coba tentuin. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya. Oke. Coba pertama ego excel to my humas. Kalau RSI terjemahkannya apa? No. Dari awal ego, ya kan, gitu kan? I will be a father to you. Kago nih ya, mulai dari 17 inilah ya. 17 B ini kago edosema edesomai humas. I will welcome you, ya kan? RSV-nya kan? You-nya di sini apa? I will welcome you. You-nya apa nih? Direct object. Paham kan? Direct object dari edesomai. Oke. Nah, sekarang ayat 18. Lalu di situ exomai humin es patera. Itu I will be a father to you, ya kan? Aku akan menjadi bapakmu. Nah, kan yang saya tanya es patera. Es patera. Bapak, aku menjadi bapak. Berarti apa? Predikat. Oke? Patera. Ego
Aku ini jadi bapakmu. Kan ego, aku itu maksudnya Allah. Ya kan? Ego ini predikat epatera ini bapak dari predikat ego. Predikat itu kan sebutannya. Lalu Allah itu adalah bapak. Predikat ya. Lalu yang di bawah nih RSI terjemahkannya kan, dan anak laki-laki kamu akan menjadi putra dan putriku, kan gitu ya. Huios dan tugateras ini berarti apa tuh? Akusatif apa? Ya sama, predikat juga ya kan. Kalau mes ini kan kamu kan, kamunya predikat dari kamunya menjadi anak dan anak laki-laki dan perempuan ya kan. Nah maka huios tugate ini predikat dari humeis. Kalau bapak ini predikat dari ego, aku, Allah itu ya. Nah ini dua-duanya predikat. Kalau yang ini humas, direct objek langsung ya. Oke, nggak apa-apa, masih bingung, tandanya masih, iya, tandanya masih normal. Kalau nggak bingung, nah itu ada dua kemungkinan sih, ngerti atau nggak tahu sama sekali. Oke, contoh PR lah ya. Kan kalian dengar suka kalau kasih PR langsung semangat kan. Kan kalian mesti belajar lagi sendiri biar ngerti. Jangan dari saya semua. Itulah gunanya Tuhan kasih kalian otak supaya mempermudah tugas saya. Nah gitu, nggak tahu ya berdoa. Berdoa pakai hati, belajar pakai otak. Nah itu digabungin lengkap. Oke, kita kembali ke laptop. Galatia 4 ayat 17. Galatia 4 17. Galatia 4 ayat 17. Sudah dengar? Kalau belum, Galatia 4 17. Oke, nah di situ ada kata auton, ya kan? Sorry. Autos, and then humas ya. Oke, nah ada kata humas di situ. And then autos ya, dua. Pokoknya ya akusatif. Ibrani 5 12. Nah, ini saya kasih bocoran dikit, double akusatif nih. Ibrani 5 ayat 12. Double akusatif nih. Ya kan? Ada humas di situ, and then ta stoikea. Nah, kamu klik kanan humas,
anti diagram nih ya kan? Satu, terus ada garis gini, satu lagi kan? Nah, itu artinya double akusatif. Humas ta stoikea. Nah, ini ada double akusatif, tapi tentukan apakah itu personal object atau objek komplement. Ya kan? Personal tadi ada bersifat personal impersonal, atau tadi yang satu lagi bersifat objek komplement. Okay, and then nah ini kan di bawah ini ada ini kan, satu ayat yang sama ada ton kronon, ya kan? Ton kronon, ya kan? Nah itu kan akusatif itu kan? Nah tentuin ya. Ayat 12. Ya kan? Di ayat 12 kan? Nah, ada kan? Oke. Nah, itu coba tentukan. Nomor 3. Nomor 3. Filipi 2:16. Filipi 2 ayat 16. Nah, di situ ada kata kaukema, hemeran, kenon, and then kenon dan kenon satu lagi. Ya. Mulai dari gini, sorry. Coba klik kanan aja, diagram. Kita lihat diagram aja. Ada kata logon, ya, advent, kontes, logon, itu logon ditentuin. Lalu ada kaukema, and then kenon, hemeran, lalu kenon dan kenon. Jadi ada 5 ya. Logon, kaukema, hemeran, kenon, dan kenon. Ya, ada 5. Ya. Kenon dan kenon ini. Ini fungsinya sama ya. Nah, tarik fungsinya apa? Oke, logon, kaukema, hemeran, kenon, dan kenon. Oke? Nomor 4. Ya. Roma 16 ayat 19. Roma 16 ayat 16. Oke, di situ ada kata espantas, and then esto agaton,
dan estokakon. Ya, coba klik kanan aja, NP diagram. Ada pantas ya, satu, and then estoagaton, estokakon, dan humas ini. Ya, ya, humas, pantas, agaton, kakon. Oke, berikutnya Matius 26 ayat 2. Matius 26 ayat 2. Nah, di situ ada metahemeras, ya, metahemeras duo, and then ya benar. Ya kan? Strautena itu. Ya. Jadi ada hemeras, ada strautena. Udah berapa? 5. Oh, baru 5. Oke, coba lagi Kisah Rasul 2:38. Kisah 2 ayat 28. 38. 38. Nah, pros autus itu, ya, and then nah, ini yang mau saya lihat is avesin. Ya, is avesin. Lalu Dorean, Dorean, 3 itu ya. Lihat di sini diagramnya. Pros autus, and then bukan, ini avesin, Dorean, ya. Oke, coba itu kerjakan. Tapi kan satu soal beberapa ya. Ya, kita break dulu, nanti 10 menit lagi kita masuk. Kita bahas pelajaran apa? Latihan. Alhamdulillah.